Kemarin dimintai jadi saksi oleh pihak GPU, mungkin ada obrolan apa lagi dari Kamelpin? Oke, yang pasti klien saya Ibu Melvin setelah memberikan kesaksian itu sudah merasa lega. Tidak punya hutang, tidak punya beban, ya, tidak khawatir dijemput paksa. Kan banyak yang berpendapat kan gitu. Ada yang memberitahu nanti kalau tidak hadir kan gitu, nanti bisa dijemput paksa kan gitu. Maka setelah hadir itu ya sudah, kewajibannya sebagai saksi sudah ditunaikan. Itu. Dan Ibu Melvin juga menyampaikan sama seperti yang waktu teman-teman tanya waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa ia menyampaikan apa yang ia dengar, apa yang ia alami, apa yang ia lihat sendiri sebagai saksi. Nah, di luar yang dia tahu ya dia tidak bisa jawab kan gitu. Nah, kemudian bisa saya ulangi lagi ya, atau bisa saya tegaskan lagi, untuk perkara dugaan pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa Nikita Mirzani, Ibu Melvin itu tidak tahu menahu. Artinya kapan merasnya, bagaimana cara memerasnya, siapa yang dihubungi, kan itu, bagaimana mengancamnya dan seterusnya, kan tidak tahu. Itu ya maksudnya. Jadi tidak tahu dia kan. Nah, tahunya itu ya dapat cerita dari pelapor bersama suaminya, Reza Gladys bersama suaminya, bahwa ia ya telah melaporkan Nikita Mirzani saat itu ya. Jadi pelapor Reza Gladys dan suaminya itu menemui klien saya Ibu Melvin ya di Palembang ya, bercerita bahwa dia menjadi korban pemerasan dan sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya. Namun karena pelapor juga mengetahui bahwa klien saya itu pernah mengalami mau dicoba diperas kan itu, tahu, sehingga karena mengalami hal serupa ya dicoba diperas kan itu, namun belum menjadi korban, belum menyerahkan uang, maka pelapor meminta klien saya agar menjadi saksi atas pengalamannya yang dicoba untuk diperas itu. Nah, mungkin bisa saja ya kalau penyidik mencari orang, kan penyidik biasanya dalam menangani perkara itu kalau untuk menguatkan biasanya mencari korban lagi, ada lagi nggak di korbannya kan itu. Nah, kebetulan Ibu Melvin ini ya memang belum bisa dikatakan korban karena belum mengeluarkan uang, tetapi karena dilakukan oleh orang yang sama ya, maka mungkin bisa saja penyidik setelah mengetahui hal itu kemudian meminta Ibu Melvin ya, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas tindakan dari terlapor yang sebelumnya sudah dilaporkan oleh Reza Gladys. Nah, akhirnya karena memang situasinya juga penyidik yang memintai keterangan ya sudah, akhirnya klien saya maulah untuk di BAP dan akhirnya sampailah kemudian bersaksi di persidangan. Nah, jadi kesimpulannya benar-benar tidak tahu ya kejadian pemerasan yang terjadi pada Reza Gladys itu, tetapi tahunya itu dari cerita Reza Gladys ya saat ke Palembang. Begitu. Oke, Bang, yang menarik hubungan Kamelpin dengan Dr. Reza sendiri seperti apa, Bang? Persahabatankah atau pernah terjalin rekan bisnis? Sepertinya hanya kenal saja ya. Kalau kemarin yang disampaikan di persidangan juga kan, artinya tidak ada hubungan bisnis, tidak ada. Itu mungkin karena sama-sama pelaku usaha, sama-sama usaha skincare ya. Sepertinya itu saja sih. Bang, ya ini kan kemarin Kamelvin sendiri mengatakan sempat diminta uang dengan nominal cukup banyak ya, 15 M. Mungkin cerita awalnya sendiri seperti apa, Bang? Ya, sebenarnya sudah diceritakan ya di persidangan, tetapi saya pernah baca chatnya dan juga berdasarkan keterangan Ibu Melvin ya. Jadi memang setelah
di live TikTok itu menyinggung Deapiena agar jangan beli produk Deapiena, overclaim kan, abal-abal kan gitu. Itu membuat Ibu Melvin ya itu merasa apa namanya, ini kok mau nyinggung-nyinggung produk saya kan, usahanya begitu. terganggu gitu. Ya, usahanya bisa terganggu. Nah, kemudian setelah komunikasi dengan dokter Oki, malah di situ dokter Oki menambah klien saya khawatir karena dengan kalimat kalau Nikita sudah berbicara, sudah speak up, maka tidak ada yang tidak hancur. Nah, kan itu. Oh, ditakut-takuti apa? Ya, itu bisa dikatakan ditakut-takuti ya. Nah, oleh karenanya Ibu Melvin ini merasa terancam usahanya kan, ya bukan personalnya ya. Nah, maka dia akhirnya minta solusi yang terbaik karena sebagai pelaku usaha itu siapapun semua pasti ya. Ketika ada orang yang menyenggol-nyenggol, kemudian diganggu ya, dia pikirannya itu pelaku usaha itu tidak mau pusing, kan itu. Maka ketika bisa diatasi ya diatasi kan itu. Nah, sampailah kemudian diarahkan oleh dokter Oki ke Nikita. Nah, kemudian setelah komunikasi dengan Nikita ya itu singkat cerita kesimpulannya ada angka yang disampaikan kan, 15 miliar. Nah, akan tetapi ditawar oleh Ibu Melvin pada sampai 3 miliar, kemudian tidak ada respon ya, tidak mau, ya sudah, akhirnya alhamdulillah belum terjadi kan pemerasannya kan itu. Nah, jadi belum menjadi korban pemerasan tuh, itu kan baru percobaan ya. Tapi diminta oleh pihak JPU itu berdasarkan rekomendasi dari siapa? Kalau JPU itu memanggil ya. Iya. Ya, jadi ada surat panggilan sebagai saksi ya untuk hadir di persidangan. Ya, rekomendasinya sendiri dari siapa? Kalau saya tidak tahu ya, kalau rekomendasinya Apakah dari Ibu Dr. Melvina harus Reza apa? atau dari pihak yang lain? Kalau jaksa ini kan sebenarnya menerima berkas perkara dari penyidik. Hasil BAP aja ya? Ya, dari penyidik ya, menerima berkas perkara dari penyidik. Nah, di penyidik inilah yang waktu penyelidikan maupun penyidikan ini kan mencari saksi-saksi nih. Ya. Saya rasa tadi seperti yang saya jelaskan, karena pelapor ini mengetahui, mendengar Ibu Melvin ya pernah ya dicoba untuk diminta uangnya oleh Nikita. Mungkin bisa saja pelapor ini menginformasikan kepada penyidik bahwa ada loh kan itu, ada lagi loh mungkin selain saya. Nah, akhirnya penyidik memeriksa atau memintai keterangan Ibu Melvin, benar tidak kan itu. Nah, ternyata Ibu Melvin menyampaikan apa adanya, benar. Nah, ternyata setelah disampaikan ya ujung-ujungnya jadi saksi di pengadilan gitu. Berarti ada cerita dari Kak Melvin ke Dr. Reza ya? Tidak ada. Atau gimana? Ya, Kayak Ibu Melvin pernah- itu ceritanya bukan ke Dr. Reza, tetapi ke orang lain. Oh. Nah, makanya saya jelaskan lagi, pada saat Dr. Reza datang ke Ibu Melvin, ya, itu pelapor Dr. Reza itu sudah mengetahui bahwa Ibu Melvin ini pernah mengalami dimintai uang oleh Nikita, itu tahu. Nah, sehingga langsunglah meminta Melvin ya untuk menjadi saksi. Tetapi Ibu Melvin sendiri tidak pernah bercerita ke Dr. Reza. Ceritanya ke orang lain. Mungkin dari orang lain itu nyebar mungkin. Namanya sekarang itu ya media sosial cepet banget kan, nyebar walaupun cerita juga. Bang, yang menarik lagi di sini netizen mempertanyakan kenapa tiba-tiba penyidik dari Polda terbang harus ke Palembang untuk memeriksa Kak Melvin. Mungkin abang sendiri punya pandangannya seperti apa? Ya. Soal itu. Itu teknis. Jadi begini, penyidik atau penyelidik ya, penyelidik ketika mengirimkan surat undangan atau surat permintaan keterangan terhadap seseorang untuk dimintai keterangan, kemudian orang itu tidak datang, ya, maka kemudian mengirimkan undangan lagi. Nah, kemudian mengirim undangan lagi, tidak datang lagi,
maka bagaimana caranya penyelidik ini bisa mendapatkan keterangan? Maka secara teknis bisa saja mendatangi kediamannya, diperiksa di tempat. Itu. Begitu juga sudah naik sidik, surat panggilan, ya, panggilan, dipanggil nih sebagai saksi, ya, panggilan pertama. Kemudian tidak datang, maka dipanggil kedua, tidak datang juga, ya, maka bisa tuh penyidik ini, ya, mendatangi saksi. Mendatangi saksi ini bisa untuk dibawa paksa, artinya ada surat perintah membawa biasanya dibekali untuk dibawa ke kantornya untuk diperiksa, atau bisa juga diperiksa di tempat kediaman saksi. Jadi itu soal teknis sebenarnya. Artinya abang membantah kalau ada dugaan dari pihak sana itu mengatakan dari dokter Reza lah yang meminta agar penyidik terbang ke Palembang. Kalau soal itu saya tidak tahu ya, apakah pihak pelapor, ya, atau penyidik yang mempunyai kewajiban. Cuma saya dari sisi hukum, ya, dari sisi prosedur saya berpendapat penyidik ini agar bisa mendapatkan keterangan dari seorang saksi, maka dia harus mendatangi saksi, sama kayak saya sebagai pelapor. Lalu saya tanya, Pak, perkembangannya sudah sejauh mana? Oh, nanti ya, karena saksi dipanggil belum datang. Oh, saya tanya lagi, Pak, bagaimana? Ini panggilan kedua juga belum datang. Lah, bagaimana dong? Masa 2 kali dipanggil tidak datang, Bapak diam saja terus? Bagaimana selanjutnya dong? Nah, itu kan penyidik pikir tuh. Nah, jadi sama siapapun, ya, sebenarnya pelapornya ketika lapor kemudian perkembangannya itu belum ada, maka pasti itu mendesak polisi agar segera ada progres, agar segera ada perkembangan. Nah, jadi itu teknis mengenai apakah diperiksa di markas atau di kantor polisi ataukah di kediaman saksi, itu hanya soal teknis kalau seperti itu. Apa benar itu kondisinya sedang hamil, Bang? Kala itu? Iya, betul. Kalau saat itu memang kondisinya Ibu Melvin ini sedang hamil. Ya. Oke, belum. Aku mau nanya satu aja. Bang, terkait kehadiran Melvina kemarin, terlepas, ya kan ini kan tidak jadi mengirimkan uang ya, tidak ada ya, tidak sampai mengirimkan uang. Kehadiran Melvina kemarin dengan segala macam bentuk keterangannya kemarin ini memberatkan pada akhirnya. Kalau dari jawabannya kemarin bertanya segala macam dan keluarkan bukti-bukti ya, Bang. Iya. Abang juga bilang bahwa terkait yang kemarin tuh pemerasan segala macam nggak ngerti, hanya tahu masalah apa yang dialami. Iya, betul. Oke. Secara hukum sebagai pakar hukum dulu nih, Bang, sebagai orang hukum, benarkah memberatkan Niki atas apa yang dibuktikan Melvina di persidangan walaupun tidak ada pengiriman uang ya, Bang? Iya. Jadi begini, kalau saya berpendapat ya, saya pengalaman juga, saya pernah melaporkan orang penipuan, ya. Lalu penyidik itu menanyakan, ada lagi tidak korbannya? Ada, kan itu. Nah, kenapa? Apakah satu nggak cukup? Kata saya. Lalu penyidik bilang, ini kalau korbannya ada 2 atau lebih dari 1, ini sangat menguatkan bahwa memang dia profesinya suka menipu, kan itu. Saya rasa, ini pendapat saya ya, kenapa penyidik maupun jaksa penuntut umum sampai berupaya untuk menghadirkan Ibu Melvin, terutama dari penyidik sampai mendatangi ke Palembang. Saya rasa ini, menurut saya, ya, ini upaya penyidik, ya, untuk meyakinkan penuntut umum dan hakim. Di dalam berkas nanti kan dibawa ke penuntut umum, ke pengadilan nanti kan. Nah, saya rasa itu, dan ternyata memang setelah dilakukan pemeriksaan oleh hakim, ya, Ibu Melvina, ya, menerangkan memang menyampaikan seperti itu apa adanya, artinya memang benar pernah dimintai uang, kan itu. Senilai 15 miliar dalam percakapan WA itu, kan itu. Kemudian Ibu Melvin tidak sanggup dan menawar, akhirnya tidak jadi, kan. Jadi menurut saya kalau pertanyaannya itu apakah memberatkan Nikita atau tidak, kalau saya kasih contoh tadi, ya, penipuan tadi, maka ini juga sama, ya. Menurut saya itu dapat memberatkan Nikita Mirzani dalam arti, ya, hakim yakin bahwa
oh bukan ke dokter Reza Gladi saja, tetapi ke orang lain juga ini ada upaya, meskipun upayanya tidak sampai berhasil, tidak sampai uangnya diserahkan. Begitu menurut saya ya. Sip, cukup Pak. Oke.